Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Dari rumah kita masing-masing, kita akan kembali membangun peribadatan. Minggu ini sekaligus minggu penutupan bulan penciptaan Epifania keempat. Maka, teruslah jaga kebersamaan dengan ketaatan kita yang selalu tertuju kepada Tuhan. Jemaat, mari siapkan hati kita dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Sambil berdiri, kita pujikan KJ nomor 2, ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di kesempatan kita pada saat ini, sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6 yang begini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita, dan mari kita bersama-sama sambut dengan nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 136. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita bersama-sama kembali menelisik bagaimana keberadaan kita di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Mari kita bersama-sama bertanya kepada setiap diri kita sendiri, apakah selama ini kita betul-betul sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam keberadaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia, mari kita mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan yang bersama-sama nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467. Kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang telah kami nyanyikan bersama ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Bahwa sebagai manusia yang lemah, kami masih sering menjalani kehidupan dengan tidak taat dan setia kepada-Mu. Untuk itu, ampunilah kami. Kiranya percikan kuasa darah-Mu boleh menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kehadirat-Mu pada saat ini. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena kita sudah menyesali mengakui segala keberadaan kita di hadapannya, berita anugerah kita pada saat ini tertulis dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang demikian bunyinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Inilah berita anugerah bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bersyukur oleh karena pengampunan yang telah Tuhan berikan. Dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, bait yang pertama dan yang kedua, hanya Yesus Juru Selamat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di surga. Bapa, berkati hati kami, karena kami ingin mendengarkan sebagian daripadamu. Hati kami biar bersih, supaya dapat selalu teringat pada firman-Mu dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Bapa kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yang demikian bunyinya. Judul perikopnya yaitu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum, setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa roh. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah panjenengan merasa takjub? Pernahkah panjenengan merasa kagum atau heran akan keindahan, akan keelokan, akan kehebatan terhadap sesuatu yang terjadi di depan mata kita? Kenapa kita takjub? Karena mungkin kita melihat sesuatu yang terjadi itu berbeda dari yang biasa kita lihat. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan ketakjuban, saya itu pernah mengalami yang mana kira-kira 8 tahun yang lalu, pada saat itu saya melakukan perjalanan dari Tulungagung, dari Ngunut mau ke Jember, dan saat tiba di pinggir rel kereta api di dekat pertigaan Kacuk Malang, di sana saya takjub. Di sana saya tersepona melihat seseorang wanita. Dari senyumnya, parasnya, kesederhanaannya, dan kesemuanya. Dan saya pada waktu itu melihat wanita itu berbeda dari wanita-wanita biasanya.
Hingga ketika seperti itu, saya memiliki keinginan untuk mengenalinya. Mengenalnya secara lebih mendalam. Dan pada waktu itu, segala jurus saya lakukan dari apa yang saya bisa, dan hingga pada akhirnya wanita itu kemudian menjadi istri saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah halnya apa yang dialami oleh orang-orang di Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu khotbah, mengajar di sinagog, dia tampil dengan sosok yang sangat berwibawa dan penuh hikmat, karena Tuhan Yesus pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dalam bacaan kita hari ini disebutkan orang-orang pada waktu itu takjub 2 kali. Pertama, mereka takjub karena ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa, orang banyak itu melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sama seperti ahli-ahli Taurat. Itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-22. Memang penulis Injil Markus di sini tidak menyebut apa yang membedakan ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran ahli-ahli Taurat. Namun kalau kita membaca Injil secara keseluruhan Bapak Ibu, secara utuh, kita dapat membedakan ajaran Tuhan Yesus dan juga ajaran ahli-ahli Taurat. Di mana bagi orang-orang pada waktu itu, ahli-ahli Taurat itu memang dipandang sebagai seorang yang berpengetahuan tinggi tentang hukum Taurat. Akan tetapi, rupanya pemahaman mereka tentang Taurat itu tidak berimbang, tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama, mereka takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mereka takjub, terkejut, heran, bukan hanya pada pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa, tetapi juga apa yang dilakukan itu sangat luar biasa. Di mana roh jahat itu tunduk pada kata-kata Tuhan Yesus. Bisa kita perhatikan di ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ketakjuban yang dialami oleh orang-orang di Kapernaum pada waktu itu hanya sebatas kagum, hanya sebatas heran. Tidak seperti apa yang saya alami. Ketika saya takjub, saya ingin mengenalnya lebih dalam. Tetapi orang-orang pada waktu itu tidak. Apa yang dilihat, apa yang membuat mereka takjub tidak membuat mereka ingin mengenali Tuhan Yesus ini secara lebih dalam. Memang mereka berbincang, ngomong ke Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Dan sampai kabar tentang Tuhan Yesus itu tersebar di seluruh Galilea. Dalam ayat 28 bisa kita perhatikan di sana. Namun yaitu semuanya hanya sebatas perasaan takjub belaka. Tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ironisnya Bapak Ibu, bacaan kita, Alkitab justru menyebutkan bahwa roh jahat itu tahu. Roh jahat yang justru mengenal siapa Tuhan Yesus. Roh jahat itu bukan hanya takut, akan tetapi roh jahat itu taat kepada kata-kata Tuhan Yesus. Bisa kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita?
Setiap kita tentu pernah merasa takjub melihat karya Allah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu ada banyak karya Tuhan yang boleh panjenengan alami, boleh panjenengan rasakan. Namun saat ini marilah kita mengevaluasi secara jujur dalam diri kita. Respon seperti apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita adalah pribadi yang terjebak dalam sekedar dalam konteks takjub itu, namun sama sekali tidak mau tahu, tidak ada upaya untuk mengenalnya secara lebih dalam lagi, seperti orang-orang pada waktu itu? Atau kita adalah pribadi yang pernah merasa takjub akan kuasa Tuhan dan juga mau mengenalnya secara lebih dalam, bahkan mau menuruti apa yang difirmankannya kepada kita. Roh jahat aja mengenal Tuhan Yesus. Roh jahat aja taat kepada Tuhan Yesus. Masa kita enggak? Kita sebagai anak-anaknya, masa kita tidak taat kepadanya? Nah, ketakjuban kita akan karya Tuhan kiranya menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus mengenalnya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan ini. Jangan hanya sekedar takjub semata, tapi ada aksi yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini. Engkau mengingatkan kami semua agar kami tidak seperti orang-orang di Kapernaum, yang mana mereka hanya sebatas kagum, sebatas takjub akan kuasa dan karya yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa.
Kami sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu yang tentu ada banyak hal yang menakjubkan dalam hidup kami. Biarlah melalui pengalaman itu, membuat kami semakin terus berusaha untuk mengenal-Mu dan mentaati segala perintah. Sehingga dengan demikian kehidupan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih Engkau mengingatkan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan firman-Mu ini. Juga ya Bapa, pada saat ini perkenankan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang sakit, khususnya Ibu Carles Tabentane, Ibu Tin Sunarmi, Ibu Sukimah Nuratin, Ibu Juair, Ibu Diono, Bapak Agustinus Unola, Bapak Priantono, Ibu Sri Suroso, Ibu Kemi Suwarno, Ibu Nini Rahayu Sulardi, Ibu Imade Tambi, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkenan untuk mengulurkan tangan, menjamah mereka, biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu, saudara kami dapat pulih seperti sedia kala. Juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka berkeluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehariannya. Tuhan berikan hikmat, biarlah segala pergumulan boleh dihadapi dengan penuh berserah dan tanpa melakukan dosa. Supaya di balik keadaan yang memprihatinkan, kami boleh tetap menjadi pribadi yang setia. Juga ya Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendamping hidup, mendapatkan keturunan. Kami mohon Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap usahanya. Biarlah pekerjaan yang baik, pasangan hidup yang baik, keturunan yang baik boleh menyempurnakan kebahagiaan mereka. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran ataupun perkawinan, kiranya Bapa Engkau berkati, dan bertambahnya usia bertambah pula hikmat dan bijaksanaannya, sehingga mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami di tengah pandemi corona, di tengah berbagai bencana yang ada. Kami mohon Tuhan mampukan agar pemerintah kami bisa menata, menanggulangi ini dengan baik, supaya kami seluruh rakyat Indonesia mampu merasakan bagaimana karya pertolongan Tuhan melalui pemerintahan kami. Jika Engkau berkenan ya Tuhan, biarlah badai corona ini segera berlalu, supaya kami bisa beribadah seperti sedia kala. Juga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, Tuhan kuatkan agar mereka tetap menghadapi ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Juga anak-anak kami yang bersekolah, yang berada di masa-masa pertumbuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mendidik, menuntun mereka, agar mereka bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak yang baik, dan juga takut akan Tuhan. Juga gerejamu dimanapun berada, khususnya di GKJ Witrosobo, di tengah-tengah upaya untuk mewujudkan tempat ibadah yang representatif bagi kami. Upaya kami semua, khususnya panitia yang dipercaya, Tuhan berkati, agar tugas dan tanggung jawab kami boleh kami selesaikan. Sekalipun ini berat, akan tetapi kami yakin dan percaya, bila bersama Tuhan, semuanya pasti bisa kami lalui bersama. Dan juga perkenankan pada saat ini kami menaikkan syafaat kami secara pribadi yang demikian. Demikianlah ya Tuhan, seruan, doa, dan
harapan kami yang semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan, bersyukur kepada Tuhan bukan saja pada saat kita menerima kebaikan serta berkat Tuhan saja, tetapi ketika dalam kekurangan dan kegagalan, kita pun seharusnya tetap mengucap syukur dengan hati yang tulus. Maka sebagai dasar dengan firman Bilangan 18 ayat 29 yang demikian bunyinya. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Mari kita nyanyikan pujian Kudus Jemaat 293 ayat 1. Puji Yesus. Selamat
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini. Mari kita kembali beraktivitas. Dan satu hal yang perlu kita ingat. Janganlah kita hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar takjub, sekedar kagum, tetapi kita harus menjadi pribadi yang terus untuk berusaha mengenali Tuhan dan mentaati kehendak-Nya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menolong, memampukan kita melakukan semuanya. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ 282, baitnya yang pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Mari kita bersama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Bapa, yang diberikan pada kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui peran-peran Roh Kudus, senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, memampukan jemaat sekalian untuk terus berusaha mengenal Tuhan, serta mentaati kehendak-Nya mulai saat ini dan selamanya. Amin. Hitung jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Jemaat kekasih Tuhan, dalam mengakhiri peribadatan minggu ini, mari kita bertekad untuk terus berkarya dengan cara berdoa dan mendoakan satu sama lain sehingga keutuhan kita sebagai tubuh Kristus terus terkait dan terikat dalam kasih-Nya. Hadapi hari-hari dengan selalu menyertakan Tuhan dan terus semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.